Shalom anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah kepadanya. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak teruna, mari kita bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 78, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkatilah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak teruna,
Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan yang 10 yang menyatakan, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitahukannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh dan seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Anak teruna, demikianlah Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji namanya melalui Kidung Muda-Budi nomor 52. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Salam anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian,
sehingga kami boleh dapat mengerti firman yang akan kami baca. Dan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman untuk kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Anak-anak teruna, kami persilakan duduk kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam bahasa Ibrani, Amsal ini disebut misal atau masal. Dan jika diartikan berarti ucapan orang bijak, perumpamaan dan peribahasa yang berhikmat. Tujuan dari kitab Amsal ini yaitu memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebelum mempelajari firman Tuhan ini lebih dalam, Bunda ada sebuah cerita yang dimana cerita ini terjadi di kehidupan nyata. Kisah ini terjadi di Filipina, yaitu seorang pemuda yang bernama Paulus John. Paulus John ini adalah seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya hendak wisuda. Dan Paulus John ini pernah dibesarkan hanya dari orang tua tunggal, yaitu ibunya sendiri. Tetapi sayangnya ketika Paulus John ini hendak wisuda, ibunya sudah meninggal. Dan apa yang dilakukan Paulus ini adalah membawa patung ibunya yang terbuat dari gabus. Pada saat wisuda, dan Paulus ini tetap bahagia walaupun yang berada di sebelah hanyalah sebuah patung. Apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut adalah bagaimana seorang anak yang gigih, rajin, dan tekun belajar dan sangat menyayangi orang tuanya. Dan juga patuh mendengar nasihat ibunya. Mungkin kalau terjadi di dalam kehidupan kita saat ini sulit menerima kenyataan bahwa orang yang kita sayangi telah tiada. Kita bisa saja tidak fokus lagi kuliah, tidak ada semangat. Tetapi ia tetap fokus menyelesaikan pendidikannya sampai akhirnya ia wisuda. Nah, anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Kata arahan ini berarti fokus suatu tujuan seperti anak teruna saat ini. Masih muda, masih banyak kesempatan, fisik masih segar bugar. Jangan ada lagi yang malas-malasan. Jangan lagi terus rebahan sambil main HP. Mari sekarang fokus terhadap apa yang ingin dicapai di masa depan anak teruna. Bunda dan orang tua di rumah hanya mampu membimbing, menasehati, mengarahkan. Tetapi yang mengejar cita-cita dan masa depan anak teruna, tetaplah teruna itu sendiri. Dan juga kata didikan di sini, kita hanya bermaksud pada didikan secara ilmu pengetahuan, tetapi firman Tuhan juga harus dilakukan,
yaitu mulai hidup takut akan Tuhan, ya. Seperti membaca firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar, sebelum melaksanakan aktivitas, ya, yang rajin beribadah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arti kata telinga di sini mau mendengar, seperti mendengar nasihat dari orang tua kita. Ya. Kalau di Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Bunda juga pernah melewati masa-masa remaja seperti anak-anak kami teruna, di mana terkadang keras kepala, merasa sudah paling hebat, atau semua ingin tahu dan malas untuk mendengar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari anak-anak teruna, untuk belajar, mau mendengar, dan fokus terhadap cita-cita di masa depan, serta fokus menerapkan firman Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari KMM nomor 92 ayat 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak taruna. Tuhan buka hati dan pikiran anak-anak kami, sehingga firman itu boleh mereka lakukan di dalam kehidupan. Bapa yang baik, pada saat ini anak-anak kami taruna yang sedang beribadah di rumah, biarlah Engkau Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Sertai mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga iman mereka tetap bertumbuh di dalam iman.
Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Engkau Tuhan menyertai memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan orang tua kami. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan kemampuan Tuhan untuk mendidik anak-anak kami taruna. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bangsa Indonesia, biarlah Engkau memberkati pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan kepada pemimpin yang terendah sekalipun. Bapa, kami juga berdoa buat gereja dan pelayanan kami yang ada di muka bumi ini. Khususnya gereja kami, GPB Bukit Kasih, Sungai Penuh. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Pendeta kami, Majelis Jemaat, dan juga kelima pelkat, dan seluruh anggota organis, dan juga kantoria, dan juga pegawai gereja kami. Tuhan, setiap yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan ini, Engkau memberkati ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para medis yang pada saat ini yang sedang bertugas untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kepada mereka semangat dan berikan kesehatan Tuhan. Dan juga apabila ada yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan, Engkau melawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Engkau melawat ya Bapa, berkati obat yang mereka makan. Bapa yang baik, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak teruna, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya, dengarkanlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan, kita nyanyikan 2 kali. Anak teruna, mari kita berdoa. Ya Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Anak-anak teruna, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426.
ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu masih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.